Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. suaranya kalau ini di mute dulu ya, dulu supaya kita bisa fokus. Nanti kalau tanya jawab, nanti kita bisa kita bisa buka gitu ya. Mohon izin saya mute dulu. Nah, tema kita malam hari ini, Bapak Ibu semua, adalah tentang prospecting di sosial media. Nah, tentu ini adalah menjadi core kita gitu ya. Di era sosial media sekarang ini memang trennya memang semuanya di sosial media. Mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita harus memulai untuk belajar apa yang disebut dengan prospecting in sosial media ini. Nah, Bapak Ibu semua tentu mengetahui bahwa eh, ketika kita bicara tentang sosial media, kita bicara tentang organik dan AdSense gitu ya, in sosial media. Ada membangun ya, membangun follower istilahnya ya secara organik ataupun kita membangun follower secara berbayar. Nah, ini sebuah pilihan. Satu hal yang mungkin berbeda tapi bisa punya kelemahan, punya kelebihan masing-masing dan eh, bisa dikombinasikan gitu seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mengarah ke sana, kita akan bicara dulu tentang apa itu branding, ya, apa itu marketing, apa itu selling. Mungkin sebagian kita melihat bahwa tiga hal ini sesuatu yang mungkin sama. Branding, marketing, selling itu mungkin sebagian besar dari kita melihat ini sesuatu yang hanya mungkin beristilah. Sebenarnya Bapak dan Ibu semua, ketiga istilah ini adalah tiga hal yang berbeda, ya, dan memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Apa itu branding, apa itu marketing, dan apa itu selling. Nah, ini tiga hal yang berbeda, tapi ketiganya itu harus betul-betul kita pahami, ya. Suaranya Pak Hadi. Oke, mohon izin saya mute ya. Tapi ketiganya harus kita harus kita pahami. Branding, marketing, dan selling. Gitu ya. Apa itu branding? Branding itu Bapak Ibu, ya. Branding itu sebenarnya adalah bagaimana Anda dikenal. Itu namanya branding. Dan tahapan daripada untuk selling itu dimulai dari branding sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ini adalah tangga, gitu ya. Tangga marketing yang harus kita lalui. Bagaimana Anda dikenal, bagaimana kita dikenal, itu sangat menentukan terhadap bagaimana marketing kita, bagaimana closing atau sale kita. Contoh sebenarnya, misalkan Bapak dan Ibu adalah seorang sedang mencari televisi, misalnya, ke sebuah toko. Di situ ada pilihan satu, mungkin merek Toshiba. Yang satunya merek Tulalit misalkan. Kira-kira Bapak Ibu mau milih yang mana? Meskipun mungkin yang Toshiba lebih mahal daripada produk Tulalit. Bisa diketik ya. Pilih Toshiba atau merek Tulalit. Gitu ya. Pasti kita akan memilih merek Toshiba meskipun mungkin harganya lebih mahal. Kenapa? Karena sudah punya brand. Gitu ya. Karena punya brand. Sebuah brand itu menentukan terhadap keputusan orang untuk membeli sesuatu. Ya. Ini ada Toshiba, yang benar Toshiba ya. Kalau Toshiba ini kayaknya nggak ada Toshiba, adanya Toshiba. Nah itu ya. Jadi pentingnya sebuah brand. Maka Anda, kita semua sebagai seorang marketer itu harus betul-betul memiliki brand, gitu ya. Kita harus memiliki brand. Akun kita kalau di sosial media itu dikenal sebagai apa sebenarnya. Jangan kemudian belum belum dikenal sebagai apa-apa, kita sudah melakukan selling, gitu ya. Sama dengan Anda bertemu dengan orang baru, katakanlah Anda misalkan seorang perokok, kemudian ada orang baru menawarkan rokok pada Anda, rokoknya adalah rokok
banyu kuning misalkan. Rokok banyu kuning. Kira-kira Anda mau beli apa enggak? Meskipun ada perokok, kemudian ada orang baru yang menawarkan rokok, Pak ini Pak rokok banyu kuning, kualitasnya bagus Pak, produknya ini. Kira-kira Anda mau beli apa enggak? Rokok banyu kuning. Ya, dibandingkan misalkan di situ ya, dipajang di warung itu misalkan rokok Sampurna misalkan. Kenapa seseorang lebih milih Sampurna daripada rokok banyu kuning? Ya karena belum belum dikenal, tidak punya brand. Itu ya. Itu mungkin salah satu alasan kenapa kita ini tidak mudah untuk menjual sesuatu. Ya. Kenapa? Karena kita tidak punya brand. Kita dikenal sebagai apa? Anda mau dikenal sebagai apa? Itu menentukan terhadap apa yang akan Anda jual nantinya, gitu ya. Apakah Anda dikenal sebagai seorang apa? Seorang motivator, dikenal sebagai seorang ahli gizi, misalkan konsultan kesehatan, itu menentukan nanti terhadap bagaimana orang melihat Anda, gitu ya. Nah, itu disebut dengan branding. Maka yang pertama yang harus kita lakukan di sosial media adalah membangun brand, Bapak Ibu semua. Apa? Bagaimana membangun brand itu artinya bagaimana orang mengenal akun kita. Apakah akun kita ini fokus kepada katakanlah akun motivasi, akun kesehatan, akun kecantikan, ya atau akun yang nggak jelas, akun lawak, misalnya segala macam. Itu brand namanya Bapak Ibu. Dan brand ini juga nanti menentukan terhadap follower kita. Paham ya? Jadi brand itu adalah bagaimana orang mengenal kita. Itu namanya brand. Bagaimana Anda dikenal. Jadi kalau Anda mau membranding, maka tentukan dulu Anda mau dikenal sebagai apa. Akun Anda itu mau dikenal sebagai apa. Itu namanya brand. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah marketing. Apa itu? Apa sih marketing itu? Kok banyak sekali orang yang berkata, oh ini pasti marketingnya yang keliru. Ya. Sebenarnya apa sih marketing itu? Ya. Marketing itu adalah bagaimana publik agar tahu. Jadi tugas marketing itu bagaimana agar seseorang itu mengetahui tentang kita. Itu namanya marketing. Berbeda ya dengan branding ya. Branding itu kita dikenal sebagai apa. Kalau marketing itu bagaimana orang itu kenal kita. Jadi marketing itu bukan tugasnya jualan. Marketing itu hanya sekedar bagaimana orang itu tahu bahwa ada produk ini loh. Marketing itu agar tahu bahwa Anda ini seorang dokter loh. Anda ini seorang networker loh. Anda ini seorang ahli kesehatan loh. Anda ini seorang motivator loh, misalkan. Itu namanya marketing namanya. Jadi tugas marketing itu adalah sekedar membuat orang tahu tentang sesuatu. Itu namanya marketing, Bapak Ibu. Gitu ya. Cuman sekarang kan dicampur aduk ya. Sales sales marketing ya, dicampur-campur gitu ya. Padahal ini tugas yang berbeda, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi tugas marketing kita adalah bagaimana agar orang tahu tentang kita. Ya, kemudian ada lagi istilah selling. Nah, ini tahapan yang terakhir sebenarnya Bapak Ibu. Bagaimana mereka ikut kelas ME atau bagaimana mereka membeli ya atau membeli gitu ya. Jadi kalau dalam konteks kelas prosumer power, bagaimana orang itu mau ikut kelas. Itu namanya selling sudah. Ikut kita atau membeli kita atau menggunakan jasa kita itu udah selling tugasnya. Nah, ketika branding kuat dan marketingnya bagus, maka sellingnya otomatis akan bagus coba. Ini otomatis dibandingkan dengan langsung selling ya tanpa membuat brand terhadap akun kita, terhadap diri kita ataupun terhadap akun yang kita buat di sosial media, itu hasilnya akan berbeda. Jadi dari sini udah paham ya apa itu branding, apa itu marketing, apa itu selling. Nah, selling dalam konteks prosumer power atau kelas pengembangan diri kita ini adalah bagaimana mereka antusias untuk ikut kelas mindset entrepreneur. Itu disebut dengan selling. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya, sudah dipahami ya.
Nah, ini tangga marketing dibaca. Kita coba review sedikit ya. Jadi tangga marketing. Marketing itu agar orang adalah satu apa ya, satu tahapan-tahapan. Ya. Jadi tangga marketing dibaca itu bisa dikatakan sebagai bagaimana tahapan-tahapan orang mengetahui tentang dibaca, ya, orang mengenal dibaca sampai orang itu ikut ke dalam bisnis MW begitu ya. Jadi step pertama itu adalah ada yang disebut dengan bait atau umpan. Ya, umpan ini adalah istilahnya ini kalau dalam konten itu sesuatu yang menarik orang untuk melihat apa yang kita mau tunjukkan pada mereka, apa yang mau kita sampaikan pada mereka. Bahwa di sosial media itu Bapak Ibu, setiap mungkin 5 sampai 10 detik orang tuh scroll ya, scroll. Jadi contoh, kalau Anda buka Facebook, buka Instagram atau buka Twitter ataupun TikTok ya, hampir setiap 5 sampai 10 detik orang itu kan scroll kan ya. Scroll kan ya. Nah, kalau umpan kita atau mungkin konten judul daripada konten kita itu tidak menarik, maka ya orang tidak akan melihat gitu ya. Ibaratnya itu eh, apa namanya? Sosial media itu ibaratnya mall. Ibarat mall itu kan ada jualan baju, jualan furniture, jualan elektronik, segala macam, jualan handphone, segala macam ya. Orang itu kalau dia tidak butuh itu ya, kalau dia tidak butuh itu atau kemudian tampilan dari toko itu tidak menarik, maka dia tidak akan melihat, ngelirik aja tidak. Nah, bait ini dalam konteks sosial media agar seseorang itu, agar publik itu kemudian penasaran. Itu apa ya? Gitu ya. Itu apa? Itu disebut dengan umpan, ya. Stage satunya umpan dulu, kemudian edukasi. Ya. Edukasi setelah seseorang kemudian melihat konten itu, setelah orang itu membuka klik, maka di situ ada pendidikannya, ada kontennya. Nah, konten ini adalah tahapan kedua, Bapak Ibu. Gitu ya. Baru kemudian step selanjutnya ada peluang ya. Kalau di Debaca ada yang disebut dengan persiapan bisnis. Kita sudah mulai menyampaikan peluang-peluangnya dan stage 4 baru presentasi untuk closing ke bisnis MW. Ini tangga marketing Debaca seperti itu Bapak Ibu. Ya, kelas dasar, kelas pengantar bisnis ya, kemudian kelas FCA Academy. Itu. Kita bicara sekarang sumber prospek Bapak Ibu. Ini saya mengutip data ya, the most used social media platform. Ini Januari 2023 Bapak Ibu. Jadi platform sosial media yang paling digunakan oleh masyarakat di Indonesia ya. Pertama WhatsApp. Ini mencapai 92% yang berbasis Messenger ya. Yang berbasis pesan itu WhatsApp. Jadi kita udah bener nih pakai WhatsApp ya. Kita komunikasinya pakai WhatsApp, menjual produknya pakai WhatsApp, edukasinya pakai WhatsApp, ini udah bener gitu ya. Yang kedua Instagram. Instagram ini malah nomor 2 nih Bapak Ibu. 86% dari pengguna sosial media itu adalah pengguna Instagram. Yang ketiga adalah Facebook. Facebook 83,3%. Yang keempat adalah TikTok. Ya, TikTok ini 70%. Ya. Yang kelima Telegram. Ya, kita pakai Telegram. Yang keenam Twitter. Jadi ini 5 besar daripada sosial media, baik itu berbasis Messenger atau berbasis sosmed, itu adalah WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan Telegram. Keempat-empatnya kita sudah pakai. Mungkin yang TikTok ini yang perlu kita eksplorasi Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kita nanti akan memberikan beberapa pilihan kepada Bapak Ibu semua. Mau bermain di platform apa? Mau di platform halaman Facebook kah? Mau di platform Instagram kah? Ataupun di platform TikTok. Jadi kita nanti ada pilihan tiga platform yang mungkin bisa Bapak Ibu pilih gitu ya untuk membangun brand, untuk membangun marketing dan membangun follower yang nanti dikonversi menjadi lead atau prospek di kelas mindset entrepreneur atau kelas dasar. Oke ya. Kalau mau bertanya langsung chat aja ya, biar nanti enak.
Misalkan mau nanya ya. Oke. Nah, ternyata Bapak Ibu, gitu ya. Ternyata inilah 3 sosial media berbasis sosmed ya yang paling populer. Instagram, Facebook, dan TikTok. Saya kira Instagram dan Facebook Bapak Ibu sudah familiar ya. Tapi TikTok ini mungkin yang masih belum familiar. Karena mungkin ada yang baru buka TikTok, mungkin ada yang baru install TikTok ya. Tapi ternyata TikTok ini Bapak Ibu memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Instagram dan Facebook. Gitu ya. Misalnya mungkin lebih mudah untuk posting ya. Secara aturan itu mungkin tidak seketat Facebook, tidak tidak seketat Instagram ya. Tapi ya punya aturan sih, punya aturan juga, punya aturan. Namanya sosmed pasti punya pengawasan ya. Nah, tapi TikTok ini belum kita explore Bapak Ibu. Nah, dalam bulan ini itu mulai populer beberapa IBO itu menggunakan TikTok untuk membangun follower yang nantinya dikonversi menjadi prospek di kelas ME atau di kelas Mindset Entrepreneur. Nanti di akhir materi kita akan studi kasus ya. Kita akan studi kasus beberapa akun yang yang membuat brand ya, kemudian membangun follower dan itu berhasil ya. Dan infonya mendapatkan ratusan prospek dari TikTok itu Bapak Ibu. Gitu. Dan tentu kita ya harus belajar ya. Kita harus belajar. Harus belajar caranya ya memulai, gitu ya, memulai. Tapi tentu ini nanti kembali kepada diri kita masing-masing karena kan sosial media ini kan bisa digunakan secara organik ya ataupun secara berbayar. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini 3 sosial media yang nanti akan kita pilih. Kira-kira ya sebelum 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 nanti kita membahas tentang media sosial mana yang ingin Bapak Ibu pilih, kira-kira Bapak Ibu mau pilih Facebook, mau pilih Instagram atau pilih TikTok untuk membangun brand? Untuk membangun brand sebagai apa? Sebagai apa? Ya, ntar kita tentukan ya. Ntar terkait dengan customer profile atau customer avatar ya atau disebut dengan juga value proposition atau value content value. Nilai-nilai konten yang mau diberikan itu juga menjadi penyaring atau funnel dari orang-orang yang akan masuk menjadi follower kita. Oke ya. Ini ada yang jawab mungkin. Ada yang Facebook. Oke, Pak Samsul Bari mau pakai Facebook. Kalau Facebook itu di halaman berarti Pak ya? Atau akun akun Facebook? Ya, ada TikTok. Ya, Pak Fatoni mau coba TikTok. Oke, boleh. Jadi ini ada beberapa pilihan ya. Bisa berbayar, bisa apa namanya membangun secara organik dengan konten-konten. Ya, memang semuanya tren ya. Instagram tren, TikTok tren, tapi ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dan untuk mengetahuinya ya kita harus masuk. Pak Nurudin masih pakai WA Sniper. Oke, oke, siap, siap. Boleh, Pak. Pakai WA Sniper juga boleh. Intinya sumber prospek ya. Nah, ada yang dikenal dengan ini, Bapak dan Ibu semua. Membangun follower dengan konten di sosial media. Nah, mungkin saat ini ya ada sebagian besar dari kita core kita kan memang di Facebook Ad ya. Facebook Ad itu lebih mudah memang dan lebih mudah juga mengkonversi seseorang menjadi peserta di kelas dasar gitu ya. Sama sebenarnya bahwa pertama memang kita harus mengetahui customer profile. Ya, customer profile itu kira-kira profil calon lead kita, calon prospek kita itu seperti apa. Itu harus cocok dengan value proposition atau value content. Apa? Nilai konten apa yang terkandung dalam konten yang kita suguhkan kepada customer profile itu. Itu harus cocok. Jadi customer profile itu istilahnya adalah eh, apa namanya set of customer characteristic that you assume, observe and verify in the market. Gitu ya. Jadi adalah seperangkat ya karakter daripada customer yang kita asumsikan, kita observasi dan kita verifikasi di pasar atau di market. Jadi kita ini sebelum sebelum mencari apa lead, mencari prospek, kita harus memiliki asumsi karakteristik customer kita apa. Misalnya
Kalau misalnya kita bicara tentang kelas mindset entrepreneur kan kemudian kan lebih ke peluang bisnis ya, ke peluang bisnis. Maka kalau diperkirakan kira-kira orang-orang yang membutuhkan peluang bisnis itu siapa kira-kira? Oke, siapa kira-kira orang yang memerlukan peluang bisnis? Contoh katakanlah orang yang sudah mau pensiun, ya kan? Orang yang mau pensiun itu pasti berpikirnya begini, saya sebentar lagi pensiun. Ya kalau PNS kan dapat pensiun ya. Kalau karyawan kan sudah tidak dapat apa. Dia udah selesai kerja, maka dia tidak dapat apa-apa. Maka dia pasti akan berpikir bagaimana menyiapkan pasca pensiun. Contoh satu, gitu. Dua katakanlah orang yang mungkin penghasilan dari pekerjaannya belum mencukupi kebutuhannya. Katakanlah itu disebut dengan customer profile, gitu ya, atau user profile. Yakni orang-orang yang sudah kerja tapi ternyata penghasilannya itu tidak cukup. Maka dia butuh yang disebut dengan penghasilan tambahan, katakanlah. Jadi orang yang butuh penghasilan tambahan itu disebut customer profile. Maka target kita adalah orang yang mau pensiun, orang-orang yang butuh tambahan penghasilan misalnya, gitu ya. Atau mungkin orang yang apa namanya kepengen memiliki passive income. Misalnya dia sudah punya usaha, punya bisnis, punya pekerjaan, tapi itu masih aktif income. Kemudian dia, oh iya ya, ternyata ada passive income ya. Dia kepengen membangun aset jaringan konsumen, produk gitu ya. Maka itu adalah salah satu customer profile kita. Nah itu kita cari Bapak Ibu, kira-kira yang cocok itu apa? Customer profile kita tuh apa yang cocok untuk peluang bisnis ini, gitu ya. Nah, untuk menarik mereka, ya katakanlah mereka yang sudah mau pensiun, mereka yang ingin punya tambahan penghasilan, atau mereka yang ingin memiliki aset passive income, misalnya, kita harus membuat konten yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi konten itu bukan berdasarkan dari apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu. Konten itu bukan dari perasaan kita atau bukan dari pikiran kita sendiri. Konten itu harus menyesuaikan dengan apa yang kira-kira menjadi kebutuhan atau yang disukai oleh target market kita. Itu konten yang baik. Jadi kontennya harus mengacu pada kebutuhan customernya, kebutuhan mereka yang ingin kita target. Bisa difahami sampai di sini ya. Suara saya oke ya? Khawatirnya saya ngomong banyak gini terus moro-moro nggak ada suaranya. Suara saya jelas ya? Oke, oke Bu Kurnia. Terima kasih Bu Kurnia. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, eh, kemudian ada yang disebut dengan funneling atau saringan marketing. Jadi Bapak dan Ibu semua, tidak semua orang yang kemudian menjadi target market kita itu kena jaring atau closing, gitu ya. Ada yang disebut dengan funneling marketing, yakni saringan marketing. Tahapannya seperti ini, seperti ini, apa? Seperti piramida terbalik, ya seperti piramida terbalik. Awalnya katakanlah orang yang ingin tahu itu 1.000 orang katakanlah. Contoh kita buat konten ya, konten tentang menyiapkan pensiun, misalkan. Mudah-mudahan setelah pensiun Anda mendapatkan penghasilan yang banyak, misalkan gitu-gitu ya kontennya ya. Jadi yang tertarik mungkin 1.000 orang, awareness. Orang mulai apa ya, aware, memulai penasaran. Oh, ini apa ini ya, gitu ya. 1.000 orang. Kemudian dia klik gitu misalkan. Kemudian ada yang disebut dengan disaring lagi menjadi orang yang tertarik. Mungkin dari 1.000 jadi 500 yang tertarik. Gitu ya. Dari 500 kemudian setelah dia tertarik, baca, sebagian eh, apa melanjutkan, sebagian keluar katakanlah. Itu disebut dengan
desire atau akan menjadi prospek kita. Menjadi 100 katakanlah. Kemudian semakin kecil lagi nanti ternyata yang tertarik dengan peluang ini ternyata cuma 50 orang. Itu biasa Bapak Ibu. Dalam dunia marketing ada yang disebut dengan saringan marketing, ada funneling marketing. Yang biasa disebut dengan AIDA. AIDA itu awareness, interest, desire, action. Jadi 4 ini akan menjadi core daripada funneling kita. Jadi nggak heran kalau kita misalnya mengajak 100 orang, kemudian hanya closing 2-3 orang. Itu biasa Bapak Ibu. Tergantung bagaimana kita mengemas. Tergantung bagaimana kita membangun trust. Tergantung bagaimana kita membangun relationship dengan para prospek tersebut. Gitu ya. Itu disebut dengan AIDA. Nah, ini tadi ya customer profile ya, customer profile sama value proposition canvas seperti ini yang tadi dijelaskan tadi. Konten ya, konten itu paling tidak itu kita sebut dengan value proposition. Itu istilahnya untuk konten ya ini nanti ya. Untuk dasar konten ya. Untuk dasar konten ini ada value preposition. Nah, konten kita itu paling tidak itu berisi 3 hal ini untuk menarik customer profile. Customer profile itu target market Bapak Ibu. Target market sesuai dengan yang kita harapkan. Yang saya sebutkan tadi, kalau yang kita jual adalah kelas mindset entrepreneur, maka customer profile-nya yang kita jual misalkan peluang bisnis, maka customer profile-nya itu adalah yang saya sebutkan tadi, paling tidak 3 tadi ya. Ada mempersiapkan pensiun, ada penghasilan tambahan, punya passive income misalkan, itu nanti masuk customer profile. Nah, kontennya itu paling tidak berisi 3 hal ini. Ya. Sisi pertama ada disebut dengan harapan, impian, desire ya. Desire itu hasrat dan gain gitu ya. Kemudian ada fear, ada pain. Ada ketakutan, ada kesakitan. Ini yang kita angkat. Ada barrier, ada uncertainties. Ada tantangan, ada ketidakpastian. 3 hal ini yang kemudian kita jadikan acuan untuk membangun konten. Value proposition-nya ini, 3 hal ini kita jadikan acuan. Contoh misalkan impian. Ya, ini yang satu karena atau harapan atau impian atau hasrat katakanlah. Contoh ini, Anda sudah kerja seumur hidup, tapi apakah Anda sudah mampu memenuhi impian-impian Anda? Katakanlah. Ini contoh value atau konten untuk menarik customer profile dari sisi impian. Apakah Anda sudah punya rumah? Apakah Anda sudah katakanlah yang muslim mungkin udah berangkat haji, udah daftar haji katakanlah. Apakah Anda sudah punya aset? Misalkan, apakah Anda sudah jalan-jalan ke luar negeri? Apakah Anda sudah bisa membahagiakan pasangan Anda? Misalnya, apakah Anda sudah bisa membahagiakan orang tua Anda? Itu disebut dengan konten yang berisi harapan-harapan, cita-cita, ya, impian gitu kan, terhadap customer yang kita bidik. Gitu ya. Terus fear. Ini contoh fear ya. Fear atau pain. Fear atau pain. Fear itu ketakutan, pain itu kesakitan. Contoh gini misalkan. Ini seandainya besok Anda meninggal dunia, ini ekstrim ya ini. Seandainya besok Anda meninggal dunia, kira-kira anak istri Anda bagaimana? Ini anu ya, ekstrim ini ya. Artinya menakutkan kan. Jadi kalau ya tentu semuanya itu tergantung anu lah ya, sudah ada yang ngatur gitu kan ya kalau orang-orangnya. Tapi bagi beberapa orang ini menakutkan. Iya ya, seandainya besok saya nggak ada, gimana pendidikan anak-anak saya, bagaimana pasangan saya, bagaimana orang tua saya, itu kan ketakutan. Jadi kita bisa membangun konten dari 3 aspek ini. Atau uncertainties atau barrier. Contoh gini, mungkin Anda sekarang bisa bekerja ya, tapi bisa jadi perusahaan Anda itu tidak membutuhkan Anda lagi. Misalnya. Jadi konten yang berisi
ketidakpastian terhadap apa yang sedang mereka lakukan hari ini, gitu ya. Ada uncertainties. Ini disebut dengan segitiga value proposition atau value proposition canvas namanya. Ini akan menjadi dasar kita membuat konten, Bapak Ibu, untuk menarik customer profile yang kemudian kita tuju tadi. Bisa dipahami di sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, konten adalah value proposition. Itu tadi ya. Konten ini adalah berdasarkan pada nilai-nilai yang cocok dengan customer profile. Jadi ada dua istilah penting tadi ya. Ada customer profile, maksudnya ini adalah prospek yang kita inginkan, dan ada value proposition, nilai yang cocok untuk prospek itu apa? Apa yang kita tawarkan pada prospek itu? Itu yang disebut dengan kecocokan antara customer profile dengan value proposition. Ini memang bahasa-bahasa asing ya, karena memang teori-teori marketing kan memang dari barat ya. Kalau diterjemahkan mungkin agak susah mungkin ya, tidak mudah ya. Jadi customer profile itu adalah prospek yang kita inginkan. Value proposition adalah nilai yang akan kita berikan kepada prospek itu. Jadi kalau kita ngomong konten di sosial media, kita mau bangun konten TikTok, mau bangun konten Instagram, mau bangun konten di halaman, itu kalau misalkan kebutuhan kita adalah mencari prospek untuk kelas mindset entrepreneur, mencari prospek untuk peluang bisnis MW, maka konten kita paling tidak itu isinya adalah apa? Motivasi, ya, inspirasi, success story, self development misalkan. Jadi di seputar itu dan lain-lain ya. Nanti di apa namanya, di akhir ntar ada studi kasus, kita akan lihat konten-konten seperti apa yang sebenarnya diinginkan oleh halayak, oleh publik di sosial media, khususnya TikTok ya. Jadi kalau Instagram sama Facebook kan sebenarnya sebagian besar sudah punya dasar di sana. Ntar coba kita review sedikit tentang TikTok. Mungkin nanti mau diskusi Facebook ataupun Instagram juga boleh. Ya, oke. Lanjutkan ya. Oke. Nah sekarang ads atau organik. Nah, Bapak Ibu, tujuan kita membranding sebuah konten atau membranding sebuah akun, baik itu akun personal kita ataupun akun bisnis kita, itu adalah tujuannya untuk membangun kolam prospek. Dalam hal ini adalah membangun follower, gitu ya. Ingat, follower kita itu adalah kolam prospek kita. Ya, semakin banyak kolam prospek, semakin banyak nanti konversi merubah follower itu menjadi prospek kita di kelas mindset entrepreneur. Oke ya. Mungkin yang Facebook hari ini di halaman Facebook kontennya hanya iklan ya. Ya, karena memang kebanyakan akunnya adalah akun untuk membangun iklan. Tapi sebenarnya halaman Facebook itu bisa juga ya membangun follower dengan konten-konten, juga bisa halaman Facebook itu. Dan pada saatnya bisa kita konversi menjadi apa namanya, di prospek secara organik. Semuanya bisa. Jadi Facebook itu juga bisa, halaman Facebook bisa ads, bisa organik. Ya. Instagram juga bisa ads, bisa paid ads, bisa organik. Paid ad itu artinya iklan berbayar, organic marketing itu artinya iklan organik. Gitu ya. TikTok juga begitu. TikTok juga bisa paid ads, bisa berbayar, juga bisa organik. Jadi semuanya tergantung kebutuhan. Kalau kita kepengen cepat mendapatkan prospek ya, TikTok ads atau Facebook ads atau Instagram ads. Tapi kalau kita membangun jangka panjang, membangun brand, maka sambil ads kita harus juga membangun konten. Ads-nya misalkan sudah terbiasa ads, udah jangan ditinggalkan ads-nya. Tetap saja ads untuk dapat prospek secara cepat. Untuk jangka panjang, kita membangun konten untuk membangun apa? Follower.
Baik follower di Facebook, follower di Instagram, follower di TikTok. Nanti dipilih ya. Mau bangun follower di mana secara organik. Mau di Facebook, halaman Facebook, mau di TikTok, atau mau di Instagram. Dan semuanya itu bisa dilakukan, bisa dikombinasikan. Nah, begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, sampailah kita kepada studi kasus. Ini sebentar coba saya cari HP saya. Studi kasus tentang pertama kita coba ngomong TikTok dulu ya. Coba saya akan kita akan bicara. Saya akan masuk dulu pada materi, gitu ya. Akan masuk dengan HP saya maksudnya untuk studi kasus ini ya, Bapak Ibu ya. Ini contoh-contoh kontennya, Bapak dan Ibu. Bisa kelihatan ya? Jadi konten-kontennya seperti ini ternyata yang menarik bagi orang-orang yang mau jadi follower nih. Ini followernya 23.000. Kontennya hanya gini-gini nih, tulisan-tulisan gini nih. Nih, coba. Ada yang dilihat 10.000. 10.000 orang. Ada yang dilihat 11.000 orang. Kontennya cuma begini. Ya, konten di TikTok begitu. Dan ini bisa menjadi prospek kita, menjadi kolam prospek kita secara jangka panjang. Jadi pada saatnya bisa kita konversi menjadi apa? Menjadi prospek. Saya coba akan masuk dulu ya di sini. Oke. Coba saya jadikan co-host. Oke, baik. Suara saya menggema? Enggak ya? Mohon izin mungkin bisa chat ya. Oh ya, Bu ini. eh Habis ini kita akan lihat ya, Bapak dan Ibu, jenis kontennya seperti apa ya. Saya akan share screen. Ini suara saya menggema apa enggak? Oke ya? Oke, baik. Saya akan share pada Bapak Ibu semua di sini ya. Saya akan share tentang, ini akan saya stop dulu, stop sharingnya ya. Ini, Ibu Siti Nurbani bagaimana konversi prospek dari TikTok tadi? Ya, nanti dijelaskan ya, Bu. Oke, saya akan coba share di sini bagaimana. Saya akan share screen ya, Bapak Ibu ya. Seperti apa sih kontennya di TikTok itu yang punya banyak follower itu? Nah, ini kita belajar. Oke, ini sudah muncul ya di sini ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini saya akan buka TikTok saya di sini. Oke, coba kita akan cari tentang prosumer power. Jadi saya akan studi kasus pada ini pada akun prosumer powernya Pak Eko ya, Pak Eko dan beberapa yang lain. Jadi ini kan banyak ini akun prosumer power. Nah, ini contoh ini contoh ya, contoh beberapa kontennya. Ini bisa dilihat ya, Money Money Magnet Pro namanya. Nah, ini nama akunnya, brandnya. Nah, ini brand namanya, Bapak Ibu. Jadi kita brandnya adalah Prosumer Power memang kan, ya. Atau mungkin buat brand kita eh, jadi kalau di TikTok itu gini, itu lebih kepada eh, membranding sebagai orang atau akun yang membantu untuk menjadi afiliator bisnis. Ini sebagai contoh, bantu kamu hasilkan cuan dari TikTok affiliate contohnya misalkan.
Dari TikTok affiliate, kemudian di sini muncul link. Ini nomor HP. Anu ya, yang lain coba ya. Yang lain misalkan, oke, akun yang lain. Kita coba cari akun yang lain yang mirip-mirip dengan TikTok. Ini baru bangun ini, baru buat ini. Ini ya. Eh, Coba kita kembali lagi ke konten yang tadi followernya banyak sekali itu ya. Prosumer Power. Oh ini konten saya ini. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, oke. Coba kita belajar dari sini. Konten-konten yang ternyata membuat orang tertarik itu seperti ini. Bapak Ibu, ini coba lihat. Dilihat lebih dari 140.000 orang. Ini sederhana aja Pak nih. Satu, modelnya seperti ini. Jadi harapan doa. Selamat Anda bakal dapat uang dari TikTok. Ini berkat doa-doamu, berkat kesabaranmu, berkat kebaikan yang sudah kamu tebarkan. Pastikan like and share. Ketik amin biar tercatat. Wah, kayak kayak begitu ya. Jangan lupa dikasih backsound musik. Ini musik backsoundnya itu sholawat Jibril. Jadi gitu ya. Agar orang menarik. Jadi di TikTok itu bukan hanya visual, tapi audionya juga pengaruh. Jadi cari video-video yang viral. Ya, semakin kita mendapatkan video viral, maka TikTok itu akan membantu kita untuk memviralkan konten kita. Nah ini, coba lihat. Kontennya cuma gini aja ya, Bapak Ibu. Yang nge-like itu 15.000, yang komentar 12.000, yang nge-save 4.000, ya yang share 14.000. Coba. Banyak banget kan? Sederhana kan ya? Kontennya sederhana sekali. Klik speaker pojok bawah. Oh ya ya. Oke. Ini ya. Kontennya seperti ini. Ini ya. Ini contoh satu. Kita seperti kasus ya. Yang kedua misalkan dilihat 5.000 orang, dilihat 50.000 orang ini. Ini. Awas jangan skip. Malam ini kamu salah satu yang mendapatkan harta melimpah. Rezeki penuh berkah. Segera ketik amin agar disegerakan. Coba, sederhana sekali kontennya. Tapi ini mendapatkan berapa? 4.000 like, 6.000 komen, 900 save, 1.500 share. Ini FYP namanya ya. Eh, Kalau FYP itu nanti TikTok akan menyebarkan konten ini ke banyak orang. Ini ada musik sedih nih. Yuda Pratama, instrumen sedih. Jadi dikasih backsound Bapak Ibu. Kontennya dikasih musik karena memang TikTok itu kekuatannya di sound ya, di backsound sama di konten. Ini konten mudah sekali kan buat seperti ini kan. Oke, contoh lagi yang ditonton berapa ini? Ditonton, saya scroll ke bawah ya. Ini. Jadi konten-kontennya tuh hanya satu halaman gitu dikasih tulisan gitu aja. Ini ada 125.000 itu coba lihat. Selamat, kamu pemenang 100 juta dari TikTok affiliate. Kamu terima atau tidak? Ya, biar terdaftar, klik dan ikuti, like and share amin. Contoh saya klik terima ya. Nah, muncul begitu. Berarti 97% orang yang terima, yang tidak 3%. Ini yang like 15.000, yang komen 8.000, yang nge-save 6.000, yang share 25.000. Coba.
Ini organik ya, Bapak Ibu, tidak iklan. Dia dia tidak iklan, Bapak Ibu. Tidak berbayar, bukan paid ads, bukan iklan berbayar. Ini iklan organik, di mana dia buat konten, dia share sebanyak mungkin. Ya, kita coba lihat satu lagi. Saya cari yang paling banyak. Apa namanya? View-nya. Yang paling banyak view-nya apa lagi ya? Contoh, misalnya inilah. Ini ada nih. Kamu bakal tertimpa rezeki besar dari arah yang tidak kamu sangka. Uang datang kepadamu secara ajaib. Ketik amin. Info lengkap, klik link di bio profile. Oh, ya. Jadi ini sudah ada ajakan. Klik link bio profile. Apa artinya? Kalau klik link bio profile itu artinya mengajak orang untuk apa? Untuk melihat bio kita, bio kita atau profil kita. Apa itu bio? Bio itu? Bio itu adalah akun. Akun ini. Jadi kalau kita pengen melihat bio ini, bio daripada akun ini, kita tinggal klik yang bagian atas itu. Yang tengah ya, tengah warna biru, gambar akun itu. Yang ini nih, ini. Kelihatan nggak ini? Iya, ini. Bentar. Ini ya. Ini. Ini bio namanya. Link bio itu ini namanya. Jadi artinya kalau info lengkap link bio, dia akan klik di sini, set. Dia akan lihat apa sih ini. Nah, dilihat. Ini link bio kita tuh ini Bapak Ibu. Ini harus betul-betul informatif sesuai dengan tema yang kita inginkan. Ini. Lah, apa isinya di situ? Satu gambarnya Bapak Ibu, ya, satu gambarnya harus menarik. Gambarnya ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian nama daripada profilnya. Nama ini brand kita. Apa brandnya? Kemudian deskripsi ini. Deskripsi. Apa tujuan dari konten ini? Apa tujuan dari akun ini? Ini kan bantu kamu hasilkan cuan dari TikTok affiliate. Atau misalkan bantu kamu mendapatkan 100 juta pertamamu misalkan. Atau bantu kamu mendapatkan passive income dari bisnis afiliasi. Misalkan. Bantu kamu bisa mencapai apa gitu. Jadi spesifik. Jadi eh, karena memang ajakannya adalah ke peluang bisnis, maka deskripsinya harus mengarah kepada peluang bisnis sehingga orang itu tahu, oh ini brandnya ini. Ini disebut dengan brand. Orang mengenal Anda, orang mengenal akun kita sebagai apa? Oh, akun ini mau membimbing saya untuk mendapatkan 100 juta pertama saya dari bisnis katakanlah. Bantu mendapatkan 100 juta pertamamu dari bisnis affiliate misalkan. Contoh. Gitu ya. Kemudian ada juga ini CTA. CTA itu call to action. Call to action kalau orang berminat itu klik mana? Klik apa? Nah, ini nanti kita masukkan nomor WA kita. Contoh, kalau kita tertarik misalkan, kita klik aja nih yang wizard nih. Klik wizard nih. Nih, coba. Mengarah ke nomor WA Bapak. Nih. Halo, saya tertarik daftar edukasi Money Pro Affiliate kelas 100 juta pertama dari TikTok Affiliate. Nama, kota. Ini dapat prospek Bapak Ibu. Paham ya? Di sini Bapak Ibu ya. Jadi eh, dari sini, dari bio inilah sebenarnya kemudian orang tuh mengetahui brand kita. TikTok itu adalah edukasi atau umpan, ya, atau value proposition tadi untuk membangun prospek, untuk membangun follower. Ini coba lihat, followernya berapa? Followernya 27.000, banyak loh Bapak Ibu ya. 27 orang tuh banyak apa sedikit Bapak Ibu?
27.000 orang. Banyak apa dikit? Follower. Lumayan kan? Ada yang follower 1 juta, 2 juta ada juga. Tapi kan dimulai dari yang seperti ini, Bapak Ibu ya. Dan kita semua bisa membangun seperti ini, ya. Kita bisa membangun follower ini, Bapak Ibu. Kalau kita sudah punya banyak follower, Bapak Ibu, semakin banyak follower kita, maka semakin besar pengaruh kita. Ingat ya, di sosial media apapun, pengaruh itu ditentukan oleh berapa besar follower yang kita miliki. Kalau kita punya akun bagus tapi followernya cuma 1.000, ya kecil sekali, masih kecil pengaruhnya. Ya, bangun follower ini adalah akan menjadi sumber prospek kita yang tidak terbatas setiap saat. Ini eh, saya coba mengulas TikTok ya. Kalau Facebook mungkin kita diskusi nanti ya, atau Instagram. Eh, jadi tergantung metode. Cuma memang kalau saya pribadi mulai membangun follower di TikTok, baik itu kesehatan ataupun untuk apa namanya prosumer power, gitu ya. Ini beberapa contoh ya yang bisa kita jadikan apa ya acuan ataupun mungkin jadi model bagaimana kita membangun brand di sosial media. Kalau ini, saya- kalau ini akun saya, hanya beda brand, beda branding. Kalau ini saya membranding sebagai akun konsultan kesehatan. Ini saya bangun 6 bulan, 7 bulan yang lalu, followersnya sudah 7.000. Lumayan kan? Jadi ini apa brandnya? Berbagi tips sehat paripurna. Konsultasi gratis, klik link di bawah ini. Jadi kalau mau ada konsultasi, ini nanti orang akan klik nomor ini, nanti akan mengarah ke kita. Ya, ini yang kesehatan. Kalau yang untuk ini, eh, saya belum buat ya. Hanya saya sendiri punya akun pribadi. Akun pribadi ini seperti ini. Nah, ini konten-konten saya baru buat sih ini ya. Belum bisa dijadikan role model ini akun saya ini. Followernya masih 1.000. Jadi Bapak Ibu bisa meniru akun yang tadi ya, yang apa tadi? Prosumer power tadi ya. Ini yang bisa dijadikan role model ya untuk membangun follower, untuk membangun follower di akun TikTok. Ini baru bangun ini. Pro nih cuma masih 2.000. Nih coba. Lumayan nih. Jadi ada yang pakai fotonya, pakai nama Nurjana ya. Di sini brandnya Coach dan Trainer bantu kamu berpenghasilan di TikTok. Kemudian dikasih nomor WA. Ya, coba lihat. Dan bisa diduplikasi oleh tim kita, Bapak Ibu. Ini kan anu nih. Ada Bu Nurjana ya. Ada siapa lagi di sini? Ada Bu Juarni ya. Ini ya kan? Tugas kita kemudian adalah buat konten-konten ini, Bapak Ibu. Ya. Buat kita bagaimana membuat konten-konten ini. Ya. Nah, ini juga ada ini. Ada Ibu Inaya. Nah, ini sama juga ini. Translator MPP, Money Magnet Program, Bisnis Prosumer Power. Nah, jadi bermacam-macam brandnya, gitu kan? Nah, sekarang gimana caranya membangun follower? Ya, sekarang gimana caranya membangun follower di TikTok?
Caranya Bapak Ibu, kalau pengen cepat, selama 3 bulan sampai 6 bulan ke depan, setiap hari bikin 3 konten secara rutin, pagi, sore, malam, atau pagi, siang, malam, selama 3 bulan sampai 6 bulan. Jamin nanti followernya akan banyak, gitu ya. Nah, kalau di TikTok berarti kita ngomong tentang CapCut, aplikasi CapCut ini tadi ya. Gimana cara kita membangun apa namanya membuat konten. Nah, kita bisa pakai aplikasi CapCut. Pada Zoom kemarin kita sudah sedikit mengulas tentang CapCut ini. Ini ya. Ini adalah aplikasi untuk membangun konten. Saya juga membangun konten dari sini. Ya, kita harus menguasai ini. Ini sumber konten dan gratis. Aplikasinya gratis apa itu? Kalau Bapak dan Ibu ya bisa konsisten sambil iklan di Facebook katakanlah ya, sambil iklan di Facebook agar tiap bulan sambil menunggu hasil prospek dari TikTok tetap jalankan Facebook Ad-nya supaya prospectingnya lancar ya, sambil bangun konten, belajar konten di CapCut, buat konten motivasi inspirasi sehari 3 konten, minimal 2 konten lah. Kalau 3 itu jos itu, cepat itu nanti. TikTok akan membantu kita untuk bisa FYP meskipun kontennya biasa-biasa saja. TikTok tuh melihat konsistensi, melihat keseriusan kita. Kita ini serius apa enggak sih membangun branding di TikTok ini? Kalau kita konsisten, maka TikTok akan bantu. Salah satu akun kita atau salah satu konten kita akan viral. Kalau ada konten viral sampai ratusan ribu, itu pasti nanti followernya banyak. Jadi rahasia untuk mendapatkan follower yang banyak adalah semakin banyak konten-konten kita yang viral, memiliki view atau memiliki pengunjung lebih dari 100 ribu, itu pasti followernya meledak. Pasti followernya meledak. Bagaimana caranya supaya viral? Perbesar kemungkinan agar viral dengan rajin konten 2 sampai 3 kali sehari. Kayak minum obat ya. Ini sudah saya praktekkan ke akun saya sendiri. Akun ini ya, akun saya yang satunya tentang apa namanya? Akun eh, kesehatan ini ya. Akun kesehatan ya. Jadi, apa kira-kira pilihan Anda untuk membangun kolam prospek di sosial media? Mau bangun di Facebook, halaman Facebook, oke. Mau bangun di Instagram, oke juga. Mau bangun di TikTok juga oke. Intinya kita mulai membangun kolam prospek dengan menjadi membranding diri untuk agar supaya kita mendapatkan follower yang banyak yang nantinya akan kita konversi menjadi prospek. Tadi ada pertanyaan bagaimana mengkonversi jadi prospek? Caranya ya dengan mengarahkan follower kita itu mengunjungi profil bio kita, mengunjungi bio kita, gitu ya. Ketika mereka mengunjungi bio kita, maka mereka akan kita konversi menjadi prospek, baik itu prospek peluang bisnis ya, tentunya ya, prospek peluang bisnis tadi. Begitu, Bapak Ibu. Oke, mungkin kita diskusi, ngobrol. Mungkin sebelum ngobrol bisa sambil ngetik ya di chat mau mulai bangun follower di mana, mau di Facebook, mau di TikTok atau mau di Instagram. Silakan bisa chat agar saya bisa tahu juga, teman-teman juga bisa tahu ini.
Sudah punya keputusan mau membangun follower di sosial media apa ini Bapak Ibu? Oke, Pak RD di Facebook sama TikTok. Oke. Ibu Siti Bayani di TikTok aja dulu. Belum ngerti cara bikin link bio. Oke. Facebook dan TikTok. Oke. Oppo A12 Bapak siapa? Oh ini. Belum ada suara ya. Saya buka suaranya ya supaya bisa apa namanya? Supaya bisa interaksi. Saya buka yang mau bicara bisa bicara. Sebentar, sebentar. Kok kayaknya belum. Pak Eri, Facebook dan TikTok. Oke, Bukurnya juga Facebook dan TikTok. Pak Junaidi juga Facebook dan TikTok. Pak Nurdin Facebook dan Sniper. Wah, Sniper ini anu ya Pak ya. Jadi kalau Sniper itu target marketnya itu acak gitu Pak ya. Pada siapapun gitu Pak ya. Oke Pak. Iya, seluruh WA Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke, baik Pak. Iya, Monggo saja Pak. Monggo, silakan Pak. iya. Oke, makasih, Pak. Pak Samsul Bahri, peluang yang lebih bagus menurut Kakak di mana? Yang bisa kita lakukan. Itu yang bagus Pak. Yang bisa segera kita lakukan. Itu yang bagus. Gitu ya. Kalau bisa di Facebook, ya di Facebook. Kalau bisa di TikTok, di TikTok. Tapi semuanya bisa dipelajari. Gitu ya. Pak DG, Pak DGL. Bapak atau Ibu DGL itu Facebook dan TikTok tolong penjelasannya. Oh ya, sebagian tadi udah dijelaskan ya. Kalau yang Facebook nanti sama sebenarnya ya. Kita buat halaman ya. Kemudian kita bisa ngonten setiap hari. Buat konten. Intinya buat konten yang banyak. Tapi kalau halaman sama TikTok itu lebih banyak pengunjung TikTok daripada halaman Facebook. Karena kalau halaman Facebook itu lebih ke nanti ke akun bisnis ya mungkin ya. Jadi kalau Facebook nanti berarti buat akun bisnis. Akun bisnis nanti. Hanya mungkin kalau di Facebook itu kan ada akun bisnis, ada halaman, ada akun pribadi gitu ya. Kalau di TikTok itu ya udah, TikTok itu semuanya jadi satu muncul di situ gitu kan. Gitu. Baik. Bagaimana cara membuat TikTok Ads? Ah, ini akan saya coba share lagi. TikTok Ads seperti ini contohnya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah punya TikTok bisa lihat ya. Saya juga sudah pernah awal-awal itu coba iklan dengan TikTok yang berbayar. Jadi sini ya, klik profil ini, profil pojok bawah ini ya. Klik profil ini, terus kemudian klik 3 baris pojok kanan atas. Ini ya. Nah, ini kemudian di sini ada TikTok Studio, ada Business Suite, ada saldo, ada kode QR, ada pengaturan privasi. Kita coba buka eh, TikTok Studio mungkin ya. Saya coba cek. Saya juga lupa nih. Oh ya, ini TikTok video, TikTok di sini. Setelah kita klik TikTok Studio, kita klik promosi di sini. Sama, gampang lah. Nah, ini ada pilihannya di sini. Ada lebih banyak tayangan video, mau lebih banyak pengikut, atau lebih banyak tayangan profile. Ini target market ya. Apa namanya CTA-nya, istilahnya ya, call to action-nya. Mau untuk supaya videonya ditayangkan ke banyak orang, atau mau memperbanyak pengikut, follower, atau untuk menayangkan profile.
Ya, kontennya itu bisa kita buat dulu, kemudian kita pilih. Ini kan ada pilih konten Anda, tinggal kita pilih ya, yang mana konten kita yang mau kita apa namanya promosikan. Ini karena saya sudah punya banyak konten, ini kan ada bermacam-macam nih. Karena oh ya kalau produk itu tidak boleh dipromosikan ya Bapak Ibu ya. Kalau motivasi, peluang-peluang itu bisa. Tapi kalau produk MW nggak bisa. Nah ini contoh katakanlah saya mau mempromosikan tentang apa ya, tentang ini. Oh ini. Jadi tinggal kita pilih kontennya mana. Katakanlah saya pilih salah satu ya. Saya klik aja promosinya ya. Jadi kita kita pilih kontennya dengan klik promosi ini. Ini misalkan minyak goreng menyebabkan hidrogenasi. Ya, katakanlah ini mau saya promosikan. Ini ada pilihannya. Ada paket-paket promosi nih. Ada yang tayangan video dalam 1 hari 60.000 ya. Ada yang ini contoh paket ini ya. Atau promosi custom bagian bawah itu untuk buat sendiri. Nah ini ya. Kalau custom nanti seperti ini. Perkiraan tayangan segini, penonton bawaan TikTok memilih untuk Anda. Ini katakanlah buat sendiri, katakanlah ini ada apa ini sama ya. Anggarannya mau berapa? Mau 90.000, mau ini ini bisa katakanlah kita pasang 100 200 katakanlah ya. Ini contohnya kita pasang 200 untuk berapa hari katakanlah? Untuk 2 hari atau 3 hari katakanlah. Oh ini dihitung per hari ya. Berarti katakanlah anggaran per harinya katakanlah kita buat kecil ini aja. 15.000 katakanlah per harinya. Atau kita buat agak banyak dikit. 30.000 lah ya. Sehari 30.000 katakanlah untuk 6 hari katakanlah. 4 hari atau 5 hari. 5 hari katakanlah. Maka totalnya 160.000, 166.000. Gitu ya. Tinggal kita bayar. Gampang ya Bapak Ibu ya. Untuk berbayar ya. Langsung kita bayar sini. Set. Setelah bayar akan mengarah ke pilihan ini. Ada Dana, Shopee, GoPay, kartu kredit, bank transfer. Kalau pakai bank transfer ini klik aja bank transfer. Pilih di sini ada BCA, ada bank BN, BTN, ada BRI, ada Bank Mandiri, ada 4 bank ini pilihannya. Ya, ada 4 bank. Mau pakai yang mana? Gitu kan? Kalau pakai BCA ya tinggal konfirmasi. Misalkan saya pakai BCA. Konfirmasi, nanti dapat fitur account. Nah, ini salin kodenya, kita bayar. Salin kode, kemudian kita masuk ke BCA, kita bayar 166.500. Udah kita tunggu untuk persetujuan iklannya atau tidak. Begitu ya cara iklan di TikTok. Bisa kan? Bisa, kita iklan berbayar juga bisa. Gitu. Oke. Itu yang untuk iklan berbayar. Kalau berbayar. Kalau mau buat konten, ya buat konten kita buat dulu di sini, ya di CapCut kontennya. Kalau buat yang tadi kayak gambar-gambar itu, Bapak Ibu, gampang. Ah, sudah ada template di sini ya, ini ya. TikTok ini seperti ini. Di bawah itu kan ada template ya. Terlihat ya, di bawah ada edit template kotak masuk saya. Muncul ya? Ada edit, ada template, ada kotak masuk. Di share screen-nya muncul apa tidak? Oke.
Ini kalau di CapCut ya, tinggal kita klik template. Ini sudah banyak sekali contoh-contoh konten yang bisa kita buat ya. Tinggal kita ganti. Kita scroll ke bawah coba lihat. Tinggal kita siapkan motivasinya, wah, gitu ya. Kemudian kita edit. Nih banyak ini. Bisa kita ganti gambarnya, bisa kita ganti teksnya, bisa kita ganti lagunya juga, gitu ya. Contoh ini, berdoalah untuk apa yang kamu kerjakan. Saya klik ya. Ini musiknya ada ya? Ada musiknya ini. Bersyukurlah untuk apa yang sudah kamu dapatkan. Apalagi kita mau menggunakan, tinggal kita gunakan template. Ya, kita gunakan templatenya. Kemudian katakanlah mau pakai video sendiri atau tetap gitu ya. Sebagai contoh kita pakai foto katakanlah ya. Foto ini katakanlah berikutnya. Ya kan? Jadi gambarnya bisa kita ganti. Kalau mau diganti ya. Lagunya juga bisa kita ganti. Contoh katakanlah pakai ini. Bisa nih, tuh. Ya kan? Musik juga bisa kita ganti. Gitu ya. Kemudian juga teksnya juga bisa kita ganti. Tinggal kita klik aja nih, coba lihat. Nah, kita klik bersyukurlah ini katakanlah semoga uang. Oke, ya. Terus di bawahnya kita ganti, oke. Semoga uang datang dari banyak sumber. Mencukupi kebutuhanmu. Misalkan ya, ini contoh ya. Bisa kita ganti ini coba. Jadi sudah, coba lihat, diputar. Ya, percayalah Tuhan selalu bersama setiap waktu. Jadi setiap konten ini coba. Berdoalah untuk apa yang kamu kerjakan. Bekerjalah untuk apa yang kamu doakan. Semoga uang datang nih. Yang tadi saya edit ya. Semoga uang datang dari sumber yang cukup. Teruslah berusaha untuk apa yang belum kamu dapatkan. Nah, kalau udah selesai kita explore. Ini ya. Kita explore. Ini ada ekspor tanpa tanda air atau ekspor dengan tanda air. Jadi tinggal kita katakanlah ekspor. Ekspor ini untuk membuat konten kita. Gampang Bapak Ibu buat kontennya Bapak Ibu. Tinggal kita siapkan konsep. Konsepnya kita bisa contek. Kita contek ya. Ini sudah jadi ya, selesai. Nah, oke ya. Kita keluar coba. Kita lihat di galeri kita. Di galeri kita, coba lihat. Muncul. Coba lihat. Ini sudah jadi kontennya. Tinggal kita apa? Tinggal kita apa namanya? Buka TikTok ya. Kita buka TikTok. Katakanlah yang ini aja ya. Nah, ini uploadnya juga gampang kalau uploadnya gampang. Contoh ya, ini tinggal klik ini, klik tanda panah, tanda plus di tengah putih ini. Ini, kemudian kita cari unggah ini videonya. Kita cari file yang tadi. Ini kan ya tadi ya. Klik berikutnya.
Ya, klik berikutnya ini ya. Nah, ntar seperti ini, kalau mau kasih deskripsi di sini, katakanlah ini FYP, ya. FYP pakai hashtag ya, FYP, FYP ini FYP, FYP, nah, banyak. 100 juta pertama, apa katakanlah prosumer power, ini hashtag biar fokus pada brand kita, ya. Prosumer power, nah, katakanlah begini. Kemudian mau edit sampul juga bisa. Edit sampul ini untuk melihat tampilan awal. Contohnya kita edit sampul ini ya. Ini edit sampul ini kita pakai yang ini katakanlah Gitu ya. kita kasih tag apa? Oh, rezeki, rezeki berlimpah. Contoh ini ya, berlimpah dari banyak sumber. Wah, selesai. Jadi selesai. Ini kita besarin dikit mungkin disesuaikan. Ntar kita simpan dulu di pojok kanan ini. Nah, kita lihat apakah sesuai dengan harapan. Apakah ntar kontennya seperti ini. Kemudian ini di bawahnya ada lokasi. Kita pasang lokasi apa enggak. Pasang tautan apa enggak. Ini ada pilihan semua orang dapat melihat posting ini. Jadi pastikan ini semua orang dapat melihat posting ini ya. Pilihannya ini. Ada semua orang, teman, atau hanya Anda. Karena ini uji coba, maka saya pasang hanya Anda ya. Supaya tidak tersebar dulu ya. Jadi saya bertanya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu buat konten, pilih yang ini, semua orang. Biar dilihat. Ini kan tujuannya konten biar dilihat orang kan. Gitu ya. Tujuannya konten biar dilihat orang. Kalau kita hanya Anda, yuk, hanya kita yang bisa lihat. Gitu ya. Karena ini hanya uji coba, saya pakai hanya Anda. Langsung posting. Bawah pojok merah dia, posting video. Nah, ini selesai. Nah, nanti akan muncul di sini. Kalau dilihat oleh semua orang. Tapi karena tadi itu hanya untuk saya, ini bisa diklik tanda kunci di tengah ini. Nah, itu. Nah, ini yang konten yang hanya saya yang lihat ini. Ini ada yang ini, ada yang gambar rumah ini, ada yang umum yang ini. Sederhana sekali. Coba ini, kita klik thread. Ini konten kita yang tadi, yang buat tadi. Mudah sekali kan buat konten? Gimana? Sudah memahami ya? Buat konten yang sederhana kayak tadi ya. Ini udah jadi kontennya nih. Nah, itu tadi kalau kita membangun di Facebook, nah, apa di TikTok. Oke, sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang bertanya tentang membangun follower, membuat konten, ya, sama mengkonversi atau merubah follower menjadi prospek. Informasi saja, mereka yang sudah mulai membangun TikTok, ya, membangun follower TikTok itu sudah punya dapat banyak apa prospek dari TikTok untuk ikut kelas dasar. Ini info saja. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita. Ya. Oke, ini ada yang tanya gimana cara membuat link WA. Oke, baik. Caranya gini, Bapak Ibu. Caranya di website, ya. Jadi kan kita buka TikTok ya. Ini kan kita klik profil ini ya, profil pojok kanan bawah ini, ya. Ini kan ada edit profil ya di atas. Ini ya, ada edit profil nih. Ini. Ya, kita klik edit profil. Kita masuk link bio dulu dengan klik ini ya, profil di bawah, pojok bawah itu.
Kemudian kita, wah ini Mas Eri sedang live ini di TikTok. Ada yang sedang live ini. Mas Eri Eprianto sedang live. Oke. Kemudian kita klik edit profile ya. Sorry. Kok dia akhiri? Oke, kita buka. Kita klik edit profile. Nah, ini nanti muncul seperti ini. Nama brandnya apa? Misalkan Prosumer Power. Atau mungkin pakai nama Anda juga bisa. Misalkan Johnny Affiliate. Misalkan. Jadi affiliate itu kan afiliasi ya. MB itu kan kita juga berafiliasi sebenarnya. Cuman itu istilah tren aja. Istilah sedang tren aja. Dengan MB ini kan kita sedang bisnis afiliasi kan dulu ya. Affiliate marketer gitu kan. Tapi istilah yang eh, apa, lumrah dan apa namanya digunakan oleh banyak orang di TikTok. Nama pengguna, kemudian ada itu apa namanya TikTok link ya. Jadi nama pengguna itu nanti akan menjadi link dari TikTok kita. Kemudian biodata. Ini kan bonus masa entrepreneur itu kan. Nirlaba. Lah, untuk nomor WA itu bisa diletakkan di ini situs web ini ya, di situs web ini ya. Oke, sebentar. Saya tak ganti akun aja. Tak ganti akun aja. Nah ini, oke, biar tahu realnya. Edit profile. Nah ini ada muncul ya. Nama penggunanya saya kelas fatwas.id. Dirubah juga bisa ya. Katakanlah diganti aja boleh. Misalkan sehat paripurna katakanlah ya. Sehat paripurna. Paripurna entah bisa apa enggak ini. Paripurna. Paripurna. Oke, bisa ya. Sehat paripurna bisa simpan. Tetapkan nama pengguna. Oke, ini saya ganti jadi sehat paripurna. Kemudian biodatanya ini, biodatanya saya berbagi tip sehat paripurna. Konsultasi gratis, klik link di bawah ini. Gitu ya, ada jadi kita arahkan mereka untuk klik link di bawah ini. Cuman saya belum punya emot untuk ngasih. Nah, ini, klik link di bawah ini ya, simpan. Oke ya. Kemudian situs web. Nah, untuk link bio nanti pakai ini situs web. Situs web ini harus eh, jadi ntar kalau yang sudah punya akun TikTok itu nanti dibuat akun bisnis ya, bukan akun pribadi. Agar muncul websitenya gini. Situs webnya ini tinggal gini, tinggal wa.me/plus 628 kemudian kasih nomor kita, gitu ya. Jadi nanti akan menjadi muncul di akun kita ini kategorinya saya buat kesehatan dan kebugaran. Ya, ini sudah selesai. Jadi seperti ini. Berbagi tips sehat paripurna, konsultasi gratis, klik link di bawah ini. Nanti tinggal dia klik ke sini, misalkan nanti langsung akan mengarah ke WA kita. Nah, ini dia mengarah ke WA kita, ke WA saya. Nah, itu caranya untuk membangun link bio. Ini untuk branding kita. Nah, ntar kalau misalkan tentang crossover power ya berarti membantu kamu mendapatkan 100 juta pertamamu dari bisnis affiliate misalkan. Konsultasi klik link bio atau tertarik klik link bio. Nanti di bawahnya kasih nomor ya seperti ini. Ya, bisa dipahami ya? Oke, siap. Yang lain ada silakan.
Udah jam 9 ya ternyata. Nggak kerasa ya waktu ya. Bagaimana dengan Facebook, Ini tentang jam 10, Instagram? Pak. Kebetulan saya belum mencoba. Belum coba ya. Kalau halaman sudah punya, ya ini contoh ya, saya buka halaman Facebook saya. Kalau Facebook itu, cuman memang saya belum membangun follower dengan konten. Jadi masih dengan iklan Facebook Ad, sehingga punya banyak follower. Saya juga punya banyak follower di Facebook ini. Coba ya ini ya. Saya pakai akunnya Ibu Ima. Ini halaman saya, misalkan ini banyak halaman-halaman saya di sini. Jadi ketika ngomong apa namanya Facebook Ad, ini ya banyak ini halaman saya balik. Ini akun saya sendiri, entrepreneur saat ini udah punya banyak follower juga sebenarnya. Ini followernya 600 pengikut. Ini dari iklan Facebook ya, dari iklan ini memang. Sebelumnya saya gunakan Facebook Ads ya. Bukan bukan dengan konten-konten. Kontennya diiklanin maksudnya ya nih ya. Ini contoh-contoh. Ini bisa juga membangun dari sini juga bisa. Tapi biasanya orang tuh lebih suka TikTok karena mudah aksesnya. Kalau halaman kan seperti ini, bentar kan, bentuknya kan, kan campur nih kan, akun pribadi, akun teman kita dengan akun-akun yang lain kan campur kan ini kan, ini ya, ya scroll ini kan juga ini, ya kan, campur kan ini kan, seperti ini. Kalau di Facebook kan begini, kalau kita buat halaman, ntar ya akan muncul di sini. Kalau followernya banyak atau akunnya FYP gitu, atau akunnya itu maksudnya akunnya itu rame. Beda dengan TikTok. Kalau TikTok kan langsung kan, coba lihat. Kita klik ini berada langsung konten-konten untuk banyak. Ada live-nya, ada anu, banyak banget nih kontennya. Ya kan? Secara view, secara penglihatan, secara visual, itu orang akan lebih milih TikTok ini. Loh. Kenapa? Karena belum bisa scroll-scroll mudah sekali dapat konten-konten banyak banget macam-macam ya. Ada video ya kan, ada ini banyak video kan ya. Macam-macam kan kontennya, tergantung kita kontennya. Hmm. Jadi kekuatannya itu audio, video, dan konten. Jadi deskripsinya tuh kalau konten ya bukan ada di tulisan Bapak Ibu, tapi deskripsi itu ada di mana? Ada di sini. Nah ini di tulisan. Orang itu cenderung melihat visual. Jadi ingat bahwa TikTok itu visual audio, bukan deskripsi ya. Bukan lihat yang ini. Ini menu masa depan daging buatan dengan nutrisi, bukan seperti ini. Kalau kalau iklan Facebook kita kan yang kuatkan tulisannya kan. Kalau gambar itu kan hanya ini ya, hanya apa? Karena Facebook itu kan yang kebanyakan orang mungkin usia-usia dewasa yang lihat. Kalau TikTok ini kan memang banyak Gen Z, banyak remaja, banyak anak-anak gitu kan. Yang masih muda-muda juga. Jadi dia suka lebih video. Nah, video seperti ini ya, video-video lebih suka dia. Nih, konten-konten. Nah, ini ya, ini ya, ada konten kesehatan nih. Nyangkut juga kan ini kan. Doa ada bermacam-macam nih. Nah, ini bermacam-macam. Ini ada orang jualan live juga, ada live. Berbeda dengan Facebook ya. Di Facebook kalau video itu sebenarnya ada sendiri video. Video juga ada.
Ini ya. Sebenarnya 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 mirip juga nih. Ada video juga kan ini kan. Jadi Facebook juga juga banyak kontennya. Makanya saya katakan silahkan, yang penting bisa buat konten untuk membangun follower gitu kan. Contoh kata ini ya, kerajinan 5 menit ini. Saya klik coba ya. Ini coba punya 8 juta follower juga kan. Ini coba kerajinan 5 menit itu punya 8 juta follower. Banyak sekali ini. Kontennya kayak gini, kerajinan-kerajinan tok. Dia buat konten-konten begini. Banyak juga kan? Ini 3.000 tayangan, 1.000 tayangan, banyak banget. Gitu ya. Contoh lagi Wesa Taiwan misalkan. Dia punya 84.000 follower. Kontennya begini. Ini juga bisa dikonversi menjadi Bapak Ibu. Jadi prospek juga kalau followernya banyak. Tinggal informasi klik link bio kan gitu kan. Ini konten-kontennya gini-gini nih. Macam-macam. Jadi Instagram juga begitu ya. Ini Instagram juga begitu. Ada yang berbasis video ya kan? Sama. Instagram mirip dengan TikTok nih. Ini coba saya klik ya. Ini punya 20.000 follower ya. Kontennya ini tentang kesehatan kayaknya. Ini juga tentang kesehatan, punya 20.000 follower di Instagram. Cara buat kontennya sama. Bisa buat di CapCut tadi Bapak Ibu. Atau bisa buat satu konten di posting di Facebook sama di TikTok atau di Instagram. Boleh. Asal kontennya sendiri ya. Ini ya, konten-kontennya begini. Bermacam-macam. Ini ya, banyak nih. Nah, oke. Ini Instagram. Jadi bermacam-macam, Bapak. Tergantung kita deh mau milih mana. Ya, yang penting bisa kita lakukan itu aja deh. Yang penting kita bisa menjalankan. Itu. Prinsipnya itu. Yang penting kita konsisten. Oke, ada yang bertanya Bapak Ibu? Oke, mungkin untuk sementara karena tadi saya coba main TikTok ya. Coba yang hadir di sini eh, langkahnya ya. Langkah yang yang mulai harus dilakukan itu ya. Pertama apa yang harus dilakukan? Satu, buat akun TikTok. Jadi ya tentu satu download dulu ya. Download apa? Akun TikTok dan CapCut. Ini dua alatnya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, tentukan brandingnya apa. Tentukan brand yang mau dibangun. Yang mau dibangun. Ya. Tentukan brand yang mau dibangun apa. Ya, kemudian setelah itu ya setelah membangun brand kayak tadi ya Bapak Ibu ya. Brand itu yang tadi ya, akunnya, deskripsinya, link bio-nya itu ya. Itu kemudian apa namanya? Buat konten. Buat konten 2 sampai 3 kali sehari. Nah, sebentar kok. Kalau udah terbiasa buat konten tuh 5 menit 10 menit udah jadi. Buat konten 2 sampai 3 kali sehari. Keempat, interaksi. Interaksi itu apa? Interaksi adalah like, komen ya. Like, komen. Like, komen. Like, komen pada
mereka yang komentar. Misalkan ada yang komentar, amin, terima kasih, kita like. Mudah-mudahan Pak, amin. Amin, kita bahas amin. Itu namanya interaksi. Supaya akun kita itu tidak dianggap akun AI atau akun robot. Oh, ini benar-benar akun real. Ada orang TikTok tuh melihat keseriusan kita. Mau interaksi ya. Apalagi konsisten, Bapak Ibu. Ini yang penting Bapak Ibu, konsisten. Konsisten 3 sampai 6 bulan. Bangun follower apa? Konten untuk ya, konten. Targetnya apa? Kata ya 6. Target misalkan ya. Target 3 bulan 10.000 follower katakanlah. Ya. Target ini kita yang target diri sendiri Bu ya. 6 bulan punya 30.000 follower. Wah, ini bisa Bapak Ibu, bisa sekali. Ya. Ini yang perlu kita mulai Bapak Ibu. Oke, siapa kira-kira yang mau mulai membangun akun, membranding akun TikTok, Instagram ataupun Facebook, monggo, boleh. Intinya begini, CapCut untuk mengedit ya, ini TikTok. Kemudian tentukan brand yang mau dibangun. Kalau saya sarankan coba belajar TikTok deh. Gampang Bapak Ibu, gampang. TikTok itu gampang. Buat konten 2 sampai 3 kali sehari konsisten. Waktunya juga konsisten, katakanlah pagi hari atau pagi hari dan malam hari. Pagi 1, malam 1. Selama 6 bulan atau 3 bulan Anda konten. Itu pasti sudah ribuan followernya. Asalkan rutin loh ya. Dan tidak susah kok buat konten. Seperti yang saya contohkan tadi itu loh. Kan cuma 1 halaman ada tulisan amin 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 gitu. Semoga Anda amin amin amin. Nanti bisa follow salah satu akun Pro Sumber Power, nanti ditiru aja, polanya ditiru. Ditiru kemudian buat sendiri gitu ya. Bukan di-download terus di-posting ya. Kalau di-download posting itu nanti hasilnya tidak sebagus kalau kita buat konten original. Sebaiknya kita pakai template, kemudian konsepnya itu niru yang sudah punya banyak follower. Ya. Nanti akan saya tunjukkan ya akun sebentar coba. Akan saya tunjukkan akun yang followernya banyak. Followernya banyak, sebentar. Akan saya tunjukkan yang followernya banyak. Ini nih. Ini ya. Akan saya share linknya akun TikTok yang followernya banyak. Oke, saya share coba ya. Mana share-nya ini? Obrolan ini ya. Oke, Bapak Ibu, itu saya share ya, saya share link TikTok yang memiliki follower 70.000 lebih.
Ini banyak banget nih. TikTok yang punya follower 76.000. Kelas edukasi 1 juta pertama dari bisnis afiliasi. Nah, ini. Nanti bisa dipelajari polanya. Sudah bisa diakses ya? Oh iya, belum saya share nih ya. Lupa saya tadi saya ngetik, saya belum share. Ini ya, yang tadi ya. Langkahnya tadi ini. Download akun TikTok dan CapCut. Oke, tak besarin lah. Biar kebaca. Ini ya. Ini download akun TikTok dan CapCut langkahnya pertama ya. Kemudian tentukan brand yang mau dibangun. Mau bangun apa prospek untuk kelas dasar atau bangun prospek untuk kesehatan. Kemudian buat konten 2 sampai 3 kali sehari. Rutin, misalkan pagi, sore atau pagi malam rutin. Gampang buat konten tadi ya, sudah ada CapCut, ada template, tinggal ganti misalkan mau ganti gambar, mau ganti teksnya, diekspor terus diupload di TikTok. Gampang, kasih deskripsi, kasih hashtag FYP, prosumer power, bisnis afiliasi katakanlah. 1 juta pertama gitu ya. Kemudian bangun interaksi. Kalau ada yang like, ada yang komen itu like balik, ada yang komen komen balik gitu. Awal-awal gitu ya. Agar TikTok algoritma TikTok itu melihat akun kita ini akun aktif, bukan akun robot, sehingga TikTok akan membantu menyebarkan konten-konten kita konsisten ya 3 sampai 6 bulan ke depan konten. Yang sudah Facebook Ad tetap Facebook Ad nanti sambil hiburan ya. Kan harus senang buat konten setiap hari. Pagi konten satu konten, malam konten satu konten. Kalau bisa di jam yang sama, karena jam jam 6 pagi atau jam 6 malam itu akan lebih cepat. Target ya, buat target 3 bulan dapat 10.000 follower, pasti bisa. Ya, pasti bisa 3 bulan dapat 10.000 follower, asalkan konsisten. Target lagi 6 bulan dapat 30.000 follower. Setahun bisa dapat 100.000 follower misalkan. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahun depan punya 100.000 follower, itu prospeknya banjir nanti. Konversinya akan lebih mudah. Ya, pengaruhnya akan lebih besar. Semakin besar followernya, semakin besar pengaruh Anda. Gitu ya. Di sini. Ada yang oke, itu di chat mungkin bisa dilihat Bapak dan Ibu. Ya, di chat. Bentar. Di chat sudah saya sertakan link TikTok ya, link TikTok yang viral. Wah, itu apa yang banyak anunya. Atau mungkin kita share di grup admin resap ya. Ini contoh akun TikTok. TikTok prosumer power dengan 70.000 follower. Dan konversi ribuan prospek. Ini saya sudah chat ya di grup admin WhatsApp akun yang bisa menghasilkan ribuan prospek dari TikTok. Oke. Terakhir mungkin ada yang mau bertanya? Pak Junedi, oke Pak, siap.
Sudah follow. Oke, Pak. Pak Samsul sama Pak Junedi. Oh, baik. Sesi terakhir mungkin bisa dibuka open cam ya. Bisa dibuka kameranya, kita mau foto bareng. Nah, gimana? Setuju ya, kita foto ya? Oke. Sudah pada dibuka nih? Seperti itu. Masih berapa persen nih yang buka kamera ini? Masih 50%? Saya tunggu dulu. Ini ada 38 orang. Kamera di mana kamera? Wes. Ibing ini. Nah, gini kan enak kalau gini ya, bisa bisa ngelihat wajahnya nih kalau gini. Oke. Pak Samsul Bahri, Pak Purini Soeharti, Pak Rini ya. Pak Nurudin, monggo open cam. Pak Heri, Bu Kurnia. Oke, boleh open cam ya teman-teman ya. Ini Bu Kurnia yang muncul di halaman pertama itu yang akun satunya ini. Oke, kita screenshot ya. Satu, oke, siap-siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Open cam ya. Oke, 1, 2, 3. Sih, saya copy dulu. Oke, sebentar. Yang slide kedua belum ini. Slide kedua. Oke. Sekarang untuk slide kedua, silakan open cam Bapak Ibu. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Ada lagi yang belum open cam? Ayo open cam. Ada Pak Wagianto, Pak Fajri, Bu Neneng, Bu Siti Bayani, Bu Miftah, Pak Maskur, Bu Rohayu ya, Nur Laila Is, Ibu Tina, Pak Felix, Pak Arif, Bu Elida, Bu Artiadi. Ayo, monggo kita screenshot. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita share ya. Foto-foto di grup. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu ya sesi kita hari ini. Nanti mungkin ada follow up. Kira-kira temanya minta tema apa kira-kira? Follow up daripada Zoom hari ini. Mungkin minggu-minggu ini ya. Hari Rabu atau Kamis gitu. Kita follow up lagi. Ya mungkin kita nanti share tentang ini. Yang sudah buat TikTok. Nah, oke ya. Jadi dalam ini sekarang hari apa? Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu atau nanti Kamis ya. Rabu atau Kamis kita akan buat Zoom lagi sambil nanti sharing dengan teman-teman di sini yang hadir di sini. Sampai mana nih perkembangannya setelah membuat akun TikTok. Setuju ya? Betul. Oke. Nanti kita sharing. Dalam 3 hari ini saya challenge Bapak Ibu, saya tantang. Wah, saya tantang ini. Saya challenge Bapak Ibu buat akun TikTok kira-kira dalam 3 hari bisa dapat berapa follower kira-kira. Kemudian nanti sambil lihat konten-kontennya apa saja. Baik Bapak Ibu. Nanti pertemuan selanjutnya kita follow up tentang akun TikTok ini. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi awal dari kita untuk mendapatkan sumber prospek yang tidak terbatas dan jangka panjang. Nah, gitu ya.
sumber prospek yang murah, yang banyak, dan jangka panjang. Dan memerlukan usaha, Bapak Ibu. Ya. Segala sesuatu itu memerlukan usaha. Ada semangat. Mau belajar. Sekarang bisa ya. Misalkan YouTube aja, misalkan cara membuat akun TikTok, udah muncul YouTube, muncul. Cara membuat konten di TikTok, banyak pokoknya. Cara-cara itu banyak di TikTok. Apa di YouTube banyak. Cara membuat konten FYP, nanti muncul di situ. Caranya gimana? Cara membangun follower. Jadi coba sambil belajar terus belajar, 3 hari ke depan paling tidak sudah punya akun TikTok dan punya postingan. Punya konten. Apa kira-kira kontennya Bapak Ibu ini? Oke ya. Nanti kita bandingin. Kita beri kesempatan semuanya untuk share screen biar bisa mengetahui ini nanti. Mungkin dimulai dari para leader gitu ya. Atau yang sudah memiliki akun TikTok. Jadi nanti dimulai dari yang punya akun TikTok, sudah punya buat berapa konten, view-nya udah berapa orang, follower-nya udah berapa orang gitu ya. Nanti kita akan buat pertemuan lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bisa membantu kita untuk membangun bisnis kita, membangun aset jaringan prosumer gitu ya, untuk kehidupan keuangan, kehidupan bisnis, kehidupan keluarga, kehidupan sosial yang lebih baik. Terima kasih. Akhirnya selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Makasih Pak Hadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Pak Mas. Hadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam.